Selanjutnya Bu, dari Bu Lili sendiri pernah ada pengalaman berkesan nggak Bu dalam hidup Ibu, terutama dalam dunia advokasi, lalu sekarang ke dunia korupsi ini? Eh, karena saya latar belakangnya advokat, tapi advokat memilih fokus pada pelayanan masyarakat marginal ya. Jadi tentu soal ketidakadilan yang didapatkan, tidak adil dalam hal penegakan hukum, hal ekonomi, sosial budaya tentu ya itu ya. Terus kemudian dalam aspek perempuan, ya tadi Bu Albertina kan tentu mengatakan soal dalam kasus-kasus pelecehan. Dulu saya juga sebagai salah satu koordinator wilayah region Sumatera untuk trafficking gitu ya. Jadi kita beberapa kali melakukan pembelaan, mengadvokasi kasus-kasus masyarakat yang menjadi korban trafficking gitu ya. Dan kemudian eh, ketika saya di LPSK, kasus kan LPSK itu juga lahir juga salah satunya untuk kasus tindak pidana korupsi selain pelanggaran HAM berat. Jadi kebetulan saya dulu berada di area pemberian pemenuhan hak saksi korban dan kemudian memberikan bantuan kompensasi restitusi. Jadi tidak jauh-jauh dari beberapa kasus yang berhubungan dengan korupsi. Jadi dengan KPK itu saya dulu sampai kadang diledek teman-teman di sana. Kalau Bu Lili nggak ada di sini, coba cari di KPK, pasti dia ada di sana gitu. Jadi kadang di sini, kadang di sana gitu. Jadi saya melihat bahwa tidak ada bedanya juga sih dengan kasus-kasus pidana umum lainnya gitu untuk kasus tindak pidana korupsi. Tapi ini mungkin hukumannya lebih berat, ya denda lebih besar, pencabutan hak politik juga ada. Kalau di kasus umum kan tidak sampai ke sana juga ya. Dan masyarakat juga jengah kalau misalnya kasus-kasus korupsi ini lebih rendah hukumannya misalnya dari kasus tindak pidana umum lainnya. Itu yang saya lihat sih sebetulnya. Jadi bercermin dari masyarakat, harapan masyarakat menurut saya kepada KPK kan luar biasa. Apalagi kita ini juga butuh koordinasi dengan APH lain, apalagi sekarang di bawah rumpun eksekutif sebetulnya KPK sekarang. Jadi kita sifatnya lebih pada koordinatif untuk memberdayakan APH aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian gitu. Pertama saya pengen ini kan kalau melihat indeks persepsi korupsi kita kemarin yang jebol turun ya dari 40 ke 37, itu kan ada dua isu, penegakan hukum dan kemudian dengan politik. Nah, nilai yang dua ini saya pikir penting adalah soal penegakan hukum. Kalau semua penegakan hukum tidak pandang bulu, ya, lalu membuat efek jera bagi orang lain yang melihatnya, tentu paling tidak mau perempuan mau laki-laki, dia akan waspada tidak melakukan kegiatan tersebut. Oke. Tiga strategi yang dilakukan oleh KPK sekarang di masa kepemimpinan ini dari segi pendidikan. Mungkin hari ini adalah bagian dari pendidikan itu. Yang tentu diharapkan dia setelah mengetahui dampak dari korupsi begitu buruknya kepada dirinya dan masa depan bangsa, tentu dia tidak ingin. Ketika orang sudah tidak punya keinginan, tentu didukung dengan ada perbaikan sistem. Maka ada 8 area intervensi yang dilakukan oleh KPK melalui koordinasi supervisi semua teman-teman di wilayah-wilayah, dan kemudian memperbaiki sistem, memperbaiki aturan main di pemerintahan juga di partai politik, dan itu berharap agar celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi itu tidak ada kesempatan. Jadi semua diharapkan bertemu melalui digital, bertemu melalui online, bertemu melalui transaksi yang tidak bertemu orang langsung. Nah, kalau kemudian ini telah dilakukan, tapi ada juga yang coba-coba, maka kemudian kita lakukan penindakan. Nah, kalau kemudian penegakan hukum ini berjalan simultan dengan tegas, tidak melihat pandang bulu, tidak melihat kasih, tidak melihat dia perempuan apa laki-laki, tentu kemudian ini bisa membuat efek jerah bagi yang lain untuk tidak mau melakukan. Jadi itu harapan saya gitu. Cita-cita saya di situ sebenarnya.